Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sari Nugraheni, asal institusi dari SMK 17 Parakan Temanggung. Saya tergabung di Prodi Farmasi, kemudian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, LPTK Universitas Negeri Semarang. Saya tergabung di PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Ya, senang sekali ya pada hari ini. Oke, pada hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun lewat daring ya. Kita bisa melanjutkan untuk materi yaitu sikap dan perilaku wirausaha ya untuk mapel PKK. Nah, ini mapel yang baru buat kalian ya. Nanti akan kita bahas ini seperti apa sih gitu ya. Materi ini. Kita masih dalam masa pandemi ya. Jangan lupa prokesnya karena coronanya belum berakhir. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan doa ya. Siapa tadi yang bergabung paling pertama ya? Dimas, oke. Yuk silakan Dimas, bisa pimpin doa teman-temannya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ya terima kasih Dimas yang sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Oke, untuk selanjutnya Bu Dwi ini dulu ya, presensi dulu ya. Oke, Azahra Hadir. Gaida ada ya? Gaida ada, Ica ada, Ivon. Hadir. Bu Dwi share untuk ini. Ya, ada yang tahu enggak ini apa? Gajah, oke. Yang kedua, apa ini? Kacang. Iya, oke, ini tadi gajah. Kemudian yang kedua apa ini? Satu nama hewan juga. Ayo. Harimau, oke. Sekarang ini apa? Harimau, Bu. Iya, oke, ini harimau. Terus ini apa? Satu nama hewan juga. Jangkrik. Benar. Ya, sekarang Budi mau tanya nih. Kalau kamu disuruh memilih, mau jadi pengusaha atau jadi karyawan? Siapa yang mau jawab? Pengusaha. Kenapa? Alasannya kenapa kamu mau jadi pengusaha? Biar bisa punya membuka Oke, terus apa lagi? nggak jadi pengusaha. Menciptakan lapangan kerja. Iya. Oke, siap. Terus kalau ada yang milih jadi karyawan, milihnya mau jadi ini semua, mau jadi pengusaha semua. Iya. Insya Allah. Oh, insya Allah. Oke ya. Oke, mudah-mudahan terkabul ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Ya, kita masuk ke materi sedikit. Kemudian nanti kalian Bu Dwi persilahkan untuk diskusi satu masalah ya. Nah, untuk materi hari ini itu tentang sikap dan perilaku wirausahawan ya. Nah, kemudian untuk kompetensi dasarnya itu ada memahami sikap dan perilaku wirausahawan, kemudian indikator pencapaian kompetensi mengkarakteristikkan sikap dan perilaku wirausahawan. Intinya gini, indikator itu apa? Jadi satu apa ya? Satu indikator bahwa kalian itu memang sudah benar-benar paham tentang materi hari ini. Nah ya, ketercapaiannya itu sampai mana gitu ya. Kemudian nanti untuk yang prakteknya itu mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahawan. Kemudian indikatornya apa? Menganalisa sikap. Jadi untuk pertemuan hari ini ya, untuk pertemuan hari ini nanti Bu Dwi akan mengambil 3 penilaian ya. Yang pertama adalah penilaian sikap ya. Nanti Bu Dwi lihat selama pembelajaran ini sikap kalian seperti apa. Kita Bu Dwi observasi ya. Kemudian untuk nilai pengetahuan nanti kita lihat dari sejauh mana pemahaman kalian setelah materi ini selesai dengan kalian mengerjakan soal tes formatif ya setelah pembelajaran. Kemudian untuk nilai keterampilannya itu adalah
kita ambil dari diskusi nanti ya. Jadi ada satu permasalahan, kemudian kalian diskusikan dengan satu kelompok, kemudian kalian komunikasikan melalui presentasi dan saling menanggapi seperti apa ya. Dan itu adalah untuk nilai keterampilan. Di antara kalian ada yang sudah pernah lihat logo ini? Sudah. Ini apa ini yang paling pojok ini? Yang minuman. Jiwa. Kopi Janji Jiwa. Oke. Ada yang pernah pakai jasa atau membeli produknya? Udah. Sudah. Nah, sekarang Putri mau tanya, kira-kira menurut kalian sikap yang seperti apa sih yang bisa menjadikan mereka ini, seorang pelaku usaha ini, bisa sukses atau bisa mempunyai satu brand yang terkenal dan viral? Kira-kira apa? Sikap yang perlu kita teladani. Kerja keras. Kerja keras, terus apa lagi? Kira-kira sikapnya bagaimana nih? Menyerah, kerja keras. Oke, terus apa lagi? Pantang menyerah. Pantang menyerah, apa lagi? Konsisten. Konsisten, apa lagi? Kreatif. Kreatif, ya, kreatif, inovatif gitu ya. Nah, itu beberapa beberapa sikap yang diperlukan untuk bisa menjadi seorang wirausahawan ya, sehingga mereka bisa menghasilkan satu brand yang terkenal dan viral gitu ya. Oke. Nah, sekarang nanti kalian hari ini butuh bentuk bentuk kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok maksimal 6 orang. Ya, maksimal 6 orang. Kemudian nanti butuh bagi link video, kalian silahkan klik link video tersebut, kemudian kalian diskusikan mengenai isi tayangan video yang berkaitan dengan materi. Kalian mengisi LKPD, kemudian kalian buat bahan presentasi yang sederhana, dan kalian presentasikan di depan kelompok lain. Gitu ya. Oke, sekarang butuh bentuk dulu untuk kelompoknya. Ini untuk link videonya sudah butuh share di grup WA ya, di grup WA yang besar, kemudian nanti kalian tinggal klik gitu. Jadi untuk kelompoknya ya, untuk pembagian kelompoknya tadi untuk kelompok yang satu Ailsa, Amalia, Ani, Ardila, Dimas. Kemudian yang kedua Anissa, Artika, Aurelia, Etika, Gaida. Kemudian kelompok yang ketiga ada Azhara, Desinta, Devi, Ica, Jia. Itu juga sudah butuh share di grup nggih, di grup masing-masing. Jadi nanti tugas kalian klik link video yang sudah dibagikan, kemudian kalian diskusikan satu kelompok, buat presentasi, bahan presentasi, kemudian nanti kalian presentasikan di depan kelompok lain dan kelompok yang lain siap untuk menanggapi, gitu ya. Oke. Silakan. Mau ada yang ditanyakan dulu sebelum kita diskusi? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Jadi butuh beri waktu 20 menit ya. Oke, waktu 20 menit, kemudian kalian silakan diskusikan di grup WA. Nanti langsung kalian buat bahan presentasinya, gitu ya. Oke, yuk 20 menit dari sekarang. Silakan. Jangan keluar dari Cimit ya, Nak ya. Tapi bukan sembarang gibah ya. Orang-orang yang bakal Marky omongin sangat inspiratif. Kenapa inspiratif? Karena mereka adalah para pengusaha muda di Indonesia yang sukses dan punya bisnis besar. Padahal awalnya mereka sempat dipandang sebelah mata, susah cari modal, sampai nyaris bangkrut. Ya, itulah namanya usaha. Jatuh bangun wajar, asalkan jangan putus asa. Sebenarnya ada problem lain nih bagi pengusaha muda. Bukan sekedar di underestimate dan susah cari modal aja, tapi ragu sama diri sendiri pun sering jadi permasalahan guys. Nah inilah yang bikin bisnis ini jadi maju mundur. Kalau kita belajar dari para pengusaha muda Indonesia ini, mereka semuanya persisten, tekun, optimis. Untuk diskusinya, oke ini kelompok 3 udah jadi. Kemudian kelompok 5, oke sudah. Ya, untuk PPT-nya kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4 sudah,
Kelompok 6 sudah, kemudian kelompok 5. Kelompok 5 coba ininya yang di Halo, ya gimana, Dok? Oke, ditunggu waktunya 10 menit lagi. Yuk. Kita lihat lagi untuk WA-nya. Apakah sudah menambah untuk diskusinya? Oke, kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah. Oke, kelompok 5 bisa di-share untuk PPT-nya? Di grup ini aja, boleh? Kelompok 1 belum? Ailsa, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ailsa Rahevania. Perkenalkan, nama saya Amalia Luciana Nuraini. Oke, stop. Untuk kelompok 1 ya, untuk kelompok 1 bisa di on kameranya coba. Ayo, coba di on kameranya. Khusus untuk yang kelompok 1 dulu. Ya, silakan Ailsa, Amalia, boleh di on kameranya? Iya. Oke, lanjut untuk berbagi layarnya. Silakan. Yuk, Ailsa, Amalia, mana? On kamera. Optimis, percaya diri dengan ide kreatif walaupun ditentang orang lain dan bisa membuktikan kesuksesan bisnisnya. Oke. Sekian hasil diskusi dari Ada yang ingin bertanya atau disampaikan? Oke, silakan kelompok 2 untuk menanggapi kelompok 1. Perwakilan siapa? Silakan. Izin bertanya. Kameranya di on kan dulu. Menurut kami, Halo, Gaida. Kameranya on dulu kamera. Kamera on. Iya, yuk silakan lanjut Gaida. izin bertanya. Saya dari kelompok 2. Untuk sikap yang kreatif, menurut kami penjelasannya kurang sesuai. Karena penjelasan disebutkan membuat bisnis baru mungkin bisa disimpulkan menjadi sikap inovasi. Ayo. Terima kasih tanggapannya. Saya Amalia. Yuk, silakan, Dok. Terima kasih tanggapannya. Kami mencoba menjawab. Yang pemahaman kami karena beliau membuat bisnis sayur segar yang dimuat dalam box. Tadi itu bisa pesan. Untuk menjadi wirausahawan harus berani menciptakan sesuatu yang baru dan memperluas jaringan berkembangnya bisnis. Oke. Sekian dari saya. Ya. Oke, silakan untuk kelompok 3 menanggapi. On kamera ya. Silakan kelompok 3 perwakilan. Mau menanggapi siapa? Siapa yang mau menanggapi? Izinkan saya dari kelompok 3. Yuk, silakan on kamera dulu. Yuk, silakan on kamera. Menurut kami, penjelasan karena disebutkan bisnis dimulai dengan jemput penumpang, tetapi berkembang menjadi antar jemput barang juga. Jadi menurut kami bisa disimpulkan penjelasan tersebut merupakan sikap pun. Oke. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi. Ya. Sudah, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Indriana dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan teman saya Desinta Asira. Perkenalkan teman saya Jia Mutiara. Ayara Tenia Devilita. Sikap dan perilaku wirausahawan.
menciptakan peluang, mempermudah jual beli secara online, pantang menyerah, gagal dalam usaha sebelumnya atau bangkrut, kemudian bangkit dan mendirikan usaha online, memperluas jaringan, bekerja sama dengan menggandeng teman menjadi mitra untuk memperbesar modal, kerja keras, menjalin kerjasama dengan investor untuk memperluas jenis usaha. Pesan, jangan pernah menyerah dan selalu berusaha bangkit. Silakan ada yang ingin bertanya? Yuk, silakan kelompok 4. Yang rek, Desi ya. Yuk, kelompok 4, siapa yang mau bertanya? Silakan perwakilan. Kelompok 4 izin menanggapi. Pada penjelasan sikap pekerja keras, menurut kelompok kami lebih tepat ditambahkan pada penjelasan sikap memperluas jaringan. Karena dengan adanya tambahan modal, maka jenis usaha diperluaskan bisa menambah calon konsumen. Oke, silakan. Sudah. Oke, ya, terima kasih. Silakan kelompok 3 untuk menjawab. Terima kasih tanggapannya. Menurut kelompok kami, menjalin kerjasama dengan investor juga bisa disimpulkan mempunyai sikap kerja keras. Karena dengan tidak adanya kerja keras, maka tidak akan ada pemikiran untuk mencari investor dan mengajak kerjasama. Sehingga bisnis hanya berhenti di satu titik saja, tidak berkembang. Sekian, terima kasih. Oke, sudah cukup kelompok 3? Cukup. Cukup? Ya, oke. Yuk kita berikan tepuk tangan virtual untuk kelompok 3 ya. Ya, atas presentasinya. Oke, terima kasih. Lanjut untuk kelompok 4, boleh? Kelompok 4 siapa yang mau menyampaikan presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan dari kelompok kami, saya sendiri Lestina Utami, Mas'ud Satira Aji, Fatma Pramudita Ersha. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sunia Ningsih. Ivon Miselia, Frida Amelia, Jingga Aurelia, Meli Wiwit, Renita Kurnia. Ayo, silakan. Sikap dan perilaku wirausahawan. 1. Inovatif dan kreatif. Melayani jasa servis HP dan memberikan garansi 2 bulan. 2. Kepemimpinan. Bisa menjadi pimpinan yang baik dengan mendengarkan dan memberikan masukan tentang keluhan dari para karyawan. 3. Memperluas jaringan. Bekerja sama dengan temannya untuk pandai mencari peluang. Tempat sekolah kebanyakan perempuan, jadi bisa sebagai peluang menawarkan kosmetika remaja. Tekun. Berusaha menawarkan tidak hanya pada teman sekolah, tapi juga teman di luar sekolah. Inovatif dan kreatif. Berusaha membuat promosi, bisa bentuk diskon, giveaway, dan lain-lain. Untuk menarik konsumen baru atau menambah peluang. Terima kasih. Oke. Apakah ada yang mau bertanya? Yuk, silakan. Di perjelasan disebutkan beliau bekerja sama
bekerja sama dengan orang lain untuk hal permudahan. Bagaimana? Mohon dijelaskan. Yang mau menjawab siapa? Kelompok 5 izin menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Kami mencoba menjelaskan. Jadi salah satu usaha untuk mengembangkan usaha antara lain dengan bekerja sama dengan orang lain atau investor agar dapat tambahan modal usaha. Dan dari tambahan modal tersebut mungkin bisa digunakan untuk menambah layanan dalam bisnisnya sehingga bisa berkembang. Dan dari keuntungan bisa diperhitungkan antara pemilik usaha dan investor. Oke, ya, terima kasih. Yuk, kita berikan tepuk tangan virtual untuk kelompok 5. Oke, ya. Ya, yang terakhir kelompok 6. Ya. Oke, jadi kalau tadi di diskusi ya dari kelompok 1 sampai kelompok 6 ya, itu kan rata-rata menyebutkan mengenai sikap dan perilaku yang seperti apa gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu beda anak-anak ya. Jadi antara sikap dan perilaku itu beda. Jadi sikap itu dia lebih lebih tentang kualitasnya ya. Kalau perilaku itu mengenai kuantitas atau seberapa sering sikap tersebut dilakukan gitu ya. Karakteristik wirausaha menurut by Grave itu ada 10 gitu ya. Nanti bisa dibaca sendiri, antara lain ada dream, berani bermimpi, kemudian ada dedikasi, devotion, details, dollars. Nah, itu. Jadi nanti bisa kalian pelajari. Kemudian ciri-ciri dari kewirausahaan itu sebenarnya ada beberapa ya. Jadi harus memiliki sikap percaya diri, kemudian berorientasi pada hasil, kemudian dia juga mampu mempunyai jiwa kepemimpinan, berani mengambil resiko, orisinalitas. Jadi produk yang dihasilkan atau jasa yang dihasilkan itu orisinil, tidak mencontek atau memplagiat dari produk yang sebelumnya. Kemudian berorientasi pada masa depan. Nah, kemudian ini ada sikap dan perilaku yang harus dimiliki seorang wirausahawan. Antara lain apa? Harus mempunyai motivasi yang berprestasi tinggi. Harus perspektif, kemudian harus kreatif, inovatif, jelas. Kemudian etos kerja juga harus yang tinggi, harus selalu mandiri, tidak boleh bergantung kepada orang lain. Nah, kemudian seorang wirausahawan itu juga harus mempunyai sikap yang berani menghadapi resiko, ya. Harus pandai juga mencari peluang. Oh, ini misalnya di masa pandemi, ya kan? Di masa pandemi itu butuh apa ya? Oh, lagi butuh banyak hand sanitizer misalnya, atau lagi butuh banyak masker. Nah, kalian bisa, ya kan? Bisa membuat sendiri hand sanitizer atau dari membuat masker sendiri kan juga bisa, gitu ya. Harus pandai mencari peluang. Kemudian memiliki jiwa kepemimpinan, tadi sudah dibahas. Kemudian memiliki keterampilan personal. Jadi tidak cukup berpuas diri pada tahap ini, tetapi harus bisa mengembangkan dirinya, gitu ya. Nah, itu beberapa sikap yang harus kita miliki, gitu ya. Kalau kita ingin menjadi seorang wirausahawan, gitu ya. Nah, kemudian tadi sudah kalian sudah mengerjakan di LKPD-nya sudah. Jadi seorang wirausahawan ya itu harus mempunyai ada ini, kalau menurut by Grave ada 10D. Itu ada dream, harus berani bermimpi, kemudian dia mempunyai dedikasi yang tinggi juga, kemudian dia harus bisa berpikir secara detail seperti apa, dan dia juga harus berorientasi pada dolar atau uang gitu ya. Nah, kemudian ini ciri-ciri dari kewirausahaan itu ada percaya diri, kemudian berorientasi pada hasil kepemimpinan, kemudian berani mengambil resiko, ya, kemudian orisinil dan orientasi pada masa depan. Nah, kemudian sikap dan perilaku yang harus dimiliki wirausahawan itu ada beberapa. Di antaranya, wirausahawan memiliki motivasi yang berprestasi tinggi, harus selalu perspektif dan memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, kemudian juga harus harus mengembangkan sikap inovasi, ya, kreatif, inovatif. Kemudian juga memiliki etos kerja yang tinggi, harus bersemangat, tidak boleh pantang menyerah, ya kan, dan bertanggung jawab dengan usaha yang sudah dijalaninya. Nah, kemudian
Wirausahawan juga harus berani menghadapi resiko, harus pandai mencari peluang. Misalnya, oh sekarang ini lagi masa pandemi, ya kan? Kita lagi butuh sekali banyak hand sanitizer. Kalau kita mau bepergian, kemudian kita juga butuh masker. Nah, kalian kan di farmasi ya, SMK Farmasi, kalian bisa nih mencari satu peluang usaha, kalian membuat hand sanitizer, kemudian kalian tawarkan ke sekeliling, orang-orang sekeliling kalian gitu ya. Kemudian juga harus memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki keterampilan personal. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak boleh cukup berpuas diri hanya sampai pada tahap ini ya. Tetap harus berusaha untuk mencari apa namanya? Wawasan baru, informasi baru seperti apa untuk meningkatkan untuk meningkatkan usaha kita gitu ya. Oke. Tadi kalian sudah bagus sekali ya untuk presentasinya dari melihat video, kemudian kalian kalian untuk ya sebentar. Dari kalian melihat video, kemudian kalian mendiskusikan, kemudian mempresentasikan, saling menanggapi gitu ya. Butuhnya memberikan apresiasi sekali kepada kalian, berarti kalian sudah agak paham ya, sudah lebih paham dengan materi ini. Nah, sebelum kita tutup ya, ada yang mau ditanyakan mungkin untuk materi hari ini? Belum ada, Bu. Tolong dong ada salah satu yang memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Yuk, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ya, nganu Safira, Bu. Oke, ya silakan. Kameranya di on ya, Safira. Halo. Ya, silakan. Ya, silakan. Untuk dibantu memberikan kesimpulan pada materi hari ini. Ya. Pada pembelajaran KD sikap dan perilaku wirausahawan diperlukan memahami sikap dan perilaku untuk menjadi seorang wirausahawan. Di antaranya inovatif, menciptakan produk baru, kreatif, membuat barang atau produk lain yang dikembangkan dari barang yang sudah pernah ada. Kerja keras, harus punya kemampuan untuk bisa sukses. Tekun atau tidak pantang menyerah. Walaupun banyak yang menolak ide usaha kita dan lain-lain. Dan dari sikap tersebut dilanjutkan dan dilakukan setiap waktu sehingga menjadi suatu perilaku yang mencerminkan wirausahawan. Oke. Sudah, Bu? Ya, terima kasih. Nah, ya. Oke, jadi itu jadi itu beberapa kesimpulan ya mengenai sikap yang kita bahas hari ini. Intinya apa? Intinya kita tidak boleh pantang menyerah. Kemudian kita tidak boleh putus asa, harus punya etos kerja yang tinggi, harus semangat, harus menggebu-gebu gitu ya untuk bisa memajukan usaha kita seperti apa. Kemudian sikap kreatif, inovatif itu juga diperlukan gitu ya. Oke, untuk kesan pembelajaran hari ini, siapa yang mau membantu untuk memberikan kesan? Siapa ya? Saya, Bu. Oke, silakan Ica. Yuk, on kamera dulu ya, Nduk. Kamera. Ya, oke, silakan. Pesan, setelah belajar hari ini, saya jadi punya gambaran bagaimana harus bersikap untuk menjadi seorang wirausahawan dan menjadi inspirasi untuk membuat suatu usaha kecil-kecilan berupa produk herbal. Jadi setelah saya lulus dari SMK Farmasi, saya tidak hanya menunggu lowongan pekerjaan saja, tapi bisa membuat usaha sendiri. Materi hari ini menginspirasi kalian ya untuk tetap bisa tetap berminat untuk menjadi seorang pengusaha gitu ya, seorang usahawan. Tidak hanya kita berorientasi untuk menjadi karyawan, tetapi kita menciptakan lapangan pekerjaan seperti tadi yang kalian sampaikan gitu ya. Oke.
Ya, jadi untuk hari ini ya materi sudah tersampaikan dengan cukup baik ya. Kalian juga sudah membantu memberikan kesimpulan, memberikan kesan pembelajaran pada hari ini ya. Putri sangat mengapresiasi sekali. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya, kita masih di materi sikap dan perilaku wirausahawan, tetapi nanti kita akan membahas tentang materi sikap dan perilaku yang perspektif itu seperti apa ya. Sikap-sikap yang mencerminkan keberhasilan seorang wirausahawan itu seperti apa. Nah, nanti ada tugas proyek ya, Putri komunikasikan di grup WA. Nanti kalian bisa terus untuk memantau grup WA-nya seperti apa, tugas proyeknya untuk minggu depan gitu ya. Nah, untuk soal evaluasi ya, untuk evaluasinya nanti bisa bisa dikerjakan setelah selesai pembelajaran. Waktunya hanya 10 menit, 10 soal ya. Putri rasa cukup. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi hari ini. Ada yang ditanyakan? Sudah Untuk jelas? mengakhiri kegiatan hari ini, Ya. mari berdoa bersama-sama. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Ya, oke. Terima kasih ya atas kesempatannya, atas waktunya ya. Oke, kalau misalnya ada salah kata, Bu Dwi menyampaikan permohonan maaf. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Kita ketemu lagi minggu depan ya, Nak ya. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.